Karena yang namanya orang memukul gitu ya, atau orang yang melakukan kekerasan, entah itu kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam kabinet gitu ya, bagi saya sama saja. Orang yang melakukan KDRT, coba kalian cek gitu ya, itu cenderung akan melakukannya lagi. Selamat malam semuanya. Kemarin terus terang saya agak kaget karena isu penamparan dan pencegahan itu yang sibuk mengcounter dan mengklarifikasi itu adalah Kementerian Pertanian. Coba bayangkan gitu ya. Kementerian Pertanian membahas isu penamparan, kan jauh ini antara pertanian dan penamparan. Tapi setelah saya coba baca berita-berita yang muncul di media mainstream terkait pernyataan dari Kementerian Pertanian, ternyata hanya sebatas sebuah penjelasan bahwa selama 10 hari terakhir ini itu tidak ada agenda wakil menteri untuk menggantikan menteri di sebuah rapat. Jadi selama 10 hari terakhir itu nggak ada rapat yang dihadiri oleh wakil menteri untuk menggantikan menteri katanya. Dan ketika ditanya sama wartawan apakah Bapak yakin dengan data ini yang Sekjen Pertanian sampaikan gitu ya, bahwa ya kalau wamen hadir di sebuah rapat itu pasti datanya ada di protokoler, pasti laporannya ada di protokoler gitu. Sehingga nggak mungkin ada rapat yang tidak diketahui oleh protokoler. Saya terus terang kaget gitu. Kok jadi Kementerian Pertanian ya yang repot untuk klarifikasi. Apalagi setelah itu teman saya protes gitu. Lip, kok jadi Kementerian Pertanian sih? Kok jadi Wamen Pertanian sih? Lah saya juga nggak tahu, saya bilang. Saya nggak pernah bilang Wakil Menteri Pertanian. Jadi kalau kemudian ini jadi isu dan berita di mana-mana bahwa Wakil Menteri Pertanian yang dipukul, itu juga saya bingung gitu. Ini dari mana? Dan karena saya ditanya dan diprotes kenapa jadi belok ke Wakil Menteri Pertanian yang nggak ada hubungannya atau tidak disebut dalam informasi yang saya dapatkan gitu ya. Saya akhirnya coba cari tahu ini sebenarnya masalahnya di mana? Ini siapa yang bikin huru-hara ini? Ini ada apa gitu ya? Dan setelah saya coba buka-buka grup WhatsApp yang isinya ratusan itu di tempat saya, di HP saya gitu ya. Ternyata ada beberapa orang yang nge-share artikel dari website katalogika.com. Dari website ini akhirnya saya tahu bahwa ternyata ada penulis di katalogika.com atas nama Ade Kurniawan yang kemudian menyebutkan bahwa yang ditempeleng atau yang ditampar itu adalah Wakil Menteri Pertanian. Lengkap tuh, ada namanya gitu. Waduh, ini dari mana orang ini menyimpulkan? Tapi yang dipasang di foto thumbnail, foto saya gitu, foto di YouTube ini gitu ya. Sehingga itu yang kemudian membuat banyak orang menyimpulkan bahwa ini Wakil Menteri Pertanian ini yang ditempeleng atau ditampar. Dan saya terus terang nggak tahu siapa pengelola katalogika.com ini. Saya juga nggak ngerti siapa Ade Kurniawan ini. Saya entah nggak tahu atau lupa gitu bahwa Ade Kurniawan ini pernah ada hubungan dengan saya nggak ngerti gitu. Tapi pada intinya yang bisa saya pastikan, saya nggak ada kaitannya dengan katalogika.com ini, karena beberapa orang juga jadinya curiga bahwa website ini itu website saya juga. Lawang saya ngurus satu aja capek, mau bikin banyak website gitu kan. Ngapain saya bilang, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi ya kembali lagi orang-orang menyimpulkan bahwa website ini tuh punya saya, terus kemudian Ade Kurniawan itu saya yang suruh dan sebagainya. Padahal itu tidak sama sekali. Saya juga nggak kenal dengan mereka gitu ya, nggak tahu dengan siapa para pengelola di sana gitu. Jadi gara-gara artikel di sini yang kemudian disebutkan ada nama wamennya dan kemudian pernyataan-pernyataan yang sebenarnya di video saya itu tidak saya sebutkan, kemudian diperjelas di sana disebutkan nama-namanya gitu ya. Saya nggak tahu terus terang ini apakah
informasi yang mereka dapatkan, ya mana tahu mereka punya data yang berbeda, punya cerita yang berbeda, saya nggak ngerti gitu ya. Atau ini hanya sebatas kesimpulan mereka ketika mendengar video saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi buat Ade Kurniawan atau Kata Logika, kalau kalian nonton video saya, coba hubungi nomor saya deh. Kita kenalan gitu. Kok bisa gitu? Apa yang tidak saya sampaikan terus kamu tulis tuh. Viralnya sih viral gitu ya, tapi kan orang-orang ngiranya saya yang bikin. Jadi dari sini, karena nama Wakil Menteri Pertanian itu disebut di artikel di katalogika.com itu, maka setelah itu muncul kemudian di beberapa grup WhatsApp narasi-narasi yang menyebutkan Wakil Menteri Pertanian, ada gambarnya, terus kemudian ada cerita-cerita narasi terzolimi gitulah gitu, karena Wakil Menteri Pertanian ini adalah kader NU katanya, saya juga kurang tahu gitu ya. Tapi di narasi-narasi grup WA itu ada yang seperti itu, banyak sekali gitu. Dan kemudian inilah mungkin asal muasal kenapa kemudian Kementerian Pertanian jadi mengklarifikasi. Cuma tetap aja kalau kita kembali kepada satu isu ini, seharusnya yang mengklarifikasi bukan Kementerian Pertaniannya, harusnya Wakil Menterinya dong gitu ya. Kenapa Kementerian Pertaniannya sih? Kan lebih mudah kalau Wakil Menterinya gitu ya, tinggal sampaikan, undang media, selesai, beres gitu kan. Kenapa jadi kementerian? Dan gara-gara isu soal Wakil Menteri Pertanian dan dibantah sama Kementerian Pertanian ini, hari ini saya mendapatkan banyak sekali telepon dari para wartawan yang pada intinya mereka menanyakan apakah sudah ada ancaman, apakah saya punya informasi atau data atau kenapa ini tidak disebutkan gitu ya, kenapa tidak disampaikan saja nama wamennya atau wamen dari kementerian mana gitu ya. Ya saya jawab gitu. Kalau soal ancaman ya itu ada jelas. Ya biasalah, orang pro kontra seperti ini tuh pasti ada yang nggak suka gitu. Tapi kalau soal nama wamen atau wamen di kementerian mana gitu ya, itu jelas tidak bisa saya buka. Kenapa gitu? Karena isu penamparan atau pencegahan ini itu adalah sebuah isu yang tidak bisa kita banggakan. Ini adalah sebuah peristiwa yang sama sekali tidak bisa kita sebut sebagai sebuah prestasi gitu. Jadi kalau kemudian saya sebutkan namanya atau jabatannya Wakil Menteri di kementerian apa gitu ya, itu nanti akan merugikan pihak terkait atau merugikan orang yang bersangkutan gitu kan. Itu kan ibaratnya seperti kita melihat kekerasan dalam rumah tangga di tetangga kita misalkan. Kalaupun kita tahu, kita lihat gitu ya, tapi kan kita tidak bisa kemudian menyebut kejadian itu spesifik dan detail. Gak bisa, kenapa? Ya karena ini kan soal urusan mereka gitu. Ini harus mereka selesaikan sendiri gitu. Kalau mereka mau selesaikan, mau proses, ya mereka selesaikan, mereka proses. Kalau mereka mau diamkan, mereka tidak mau ungkit-ungkit masalah ini, ya itu juga kembali kepada mereka gitu. Sehingga yang namanya kekerasan itu bukan sebuah kebanggaan, bukan sebuah prestasi. Kalau kalian nggak percaya, coba tanya aja kepada Ade Armando gitu. Apa dia bangga dengan itu? Ya kayaknya sih iya. Setahu saya dia nggak bangga gitu. Itu juga bukan bagian dari prestasi gitu. Tapi ya kalau kalian nggak percaya tanya aja gitu. Itu bukan sebuah kebanggaan kalau kemudian terjadi tindakan kekerasan seperti itu. Sehingga gitu ya pihak terkait itu punya pilihan untuk tidak menyampaikan atau tidak mengakui atau tidak mau membahas sama sekali. Ya terserah mereka pada akhirnya nanti. Gitu. Itu sama seperti misalkan isu Sandiaga Uno yang kemudian katanya tahun 2019 lalu, itu setelah Pilpres kemudian dinyatakan kalah, itu kan mukanya Sandiaga itu kayak agak pucet gitu ya. Dan kemudian ada isu itu ditampar, ditempeleng, atau diusir, dimaki-maki dan sebagainya. Sehingga membuat wajahnya Sandi itu agak kusam-kusam gitu. Padahal biasanya cerah dia gitu ya. Tapi kan pada akhirnya Sandiaga tidak mau mengakui itu, dan kronologi itu kemudian dia susun dengan sedemikian rupa bahwa nggak ada penamparan, itu emang kelelahan aja dan sebagainya. Ya kita hormati dia sebagai pihak yang terkait gitu. Ya karena kalau kemudian ini harus kita paksakan gitu, dia harus ngaku dan sebagainya, ya kasihan orang yang bersangkutan. Masa orang udah dipukuli harus kita juga
minta kehormatannya untuk dilucuti, karena nggak asik gitu ya, kan itu nggak etis lah ya. Kita berikan waktu dan ruang bagi mereka untuk membuat keputusan. Bahwa kemudian Sandiaga Uno pindah dari Gerindra ke P3 akhirnya gitu ya, ya itu soal keputusan yang sudah dia buat. Nggak tahu apa masalahnya, apakah soal kasus itu lagi atau ada urusan-urusan lain, kita nggak ngerti. Tapi pada intinya akhirnya kan ya nggak satu jalan lagi gitu ya. Nah, kembali kepada isu penamparan ini gitu ya. Ketika saya coba contohkan bahwa ini seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, karena bagi saya itu persis sekali gitu. Karena yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu kan jadi aib gitu ya. Seharusnya itu tidak keluar. Tapi karena ini soal Indonesia, ini soal negara kita, yang kemudian ada capres tertentu yang punya sifat atau kondisi kejiwaan yang tidak terkontrol gitu ya, yang temperamental, yang suka marah-marah, yang gebrak-gebrak meja, dan itu pernah kita lihat secara terbuka gitu ya. Ini menjadi sebuah warning bagi kita untuk kita sadari bersama-sama bahwa kalau orang seperti ini kemudian kita mau kasih kesempatan untuk jadi pemimpin tertinggi di negara kita dengan segala kekuasaan yang tidak terbatas itu terus terang bagi saya agak membahayakan. Atau mungkin bahkan sangat-sangat membahayakan. Makanya kemudian ini harus kita sadari bersama-sama gitu. Jangan sampai orang-orang seperti ini tuh kemudian kita berikan kesempatan. Karena ya teman-teman saya terus terang banyak sekali teman-teman saya itu sudah belok ke sana karena alasan logistik dan kresek yang lumayan menyenangkan gitu kan. Akhirnya mereka belok dan kemudian tutup mata dengan kenyataan-kenyataan seperti ini. Saya ingin membukanya gitu. Bahwa hal-hal seperti ini tuh seharusnya kita sadari untuk negara ini seharusnya tidak ada harga yang bisa kita berikan untuk kemudian membela orang-orang yang tidak pantas untuk menjadi pimpinan tertinggi di negara kita gitu. Jadi ya itu yang coba saya sampaikan gitu. Karena yang namanya orang memukul gitu ya, atau orang yang melakukan kekerasan, entah itu kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam kabinet gitu ya, bagi saya sama saja. Orang yang melakukan KDRT, coba kalian cek gitu ya, itu cenderung akan melakukannya lagi. Mungkin hari ini dia tobat, mungkin hari ini dia menyesal, mungkin hari ini dia minta maaf dan sebagainya. Tapi di masa depan dia akan ulangi lagi, akan terus diulangi lagi gitu ya. Makanya kemudian kalau ada orang KDRT terus kemudian nggak dicerai, cenderung mereka akan mengalami hal yang serupa lagi dan lagi. Mungkin nggak setahun 2 tahun gitu ya, mungkin 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya, tapi cenderung itu terjadi lagi. Nah, dari rekam jejak si capres ini, kita juga kan sebenarnya bisa lihat bahwa kekerasan yang sudah dia lakukan dengan melempar handphone, dengan gebrak-gebrak meja di podium, yang bisa kita saksikan bersama-sama, yang gebrak-gebrak meja di hadapan para ulama, marah-marah dengan ulama, yang katanya memukul SBY gitu ya, itu kan adalah sebuah berita-berita yang diakui oleh banyak orang dalam lintas waktu. Ada beberapa tahun sebelum ini, dan itu diakui oleh banyak orang gitu ya. Terus kemudian dari rekam jejak sejarahnya juga yang bersangkutan mengakui kalau dia itu melakukan penculikan. Sehingga ya kalau orang yang seperti ini mau kita maklumi atau kemudian kita dengan mudahnya memberikan maaf kepada orang yang pernah melakukan pemukulan, bagi saya itu bukan sesuatu yang layak untuk kita lakukan. Makanya kemudian saya coba sampaikan gitu untuk mengingatkan kita semua gitu bahwa yang kita cintai ini, negara kita ini semestinya tidak boleh untuk kemudian kita serahkan kepada orang yang seperti itu. Untuk posisi cawapres gak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau presiden ini kewenangan dan kekuasaannya itu bisa sangat-sangat besar sekali. Sehingga itu bukan soal ancaman kepada kita bukan kepada saya yang nggak setuju dengan dia gitu ya. Tapi ini potensi ancamannya ini untuk semua orang gitu. Untuk orang-orang terdekat dia juga akan punya potensi yang sama gitu. Kalau misalkan ada satu momen membuat dia jadi marah dan emosi. Makanya kemudian ini harus kita pahami bersama-sama. Ya semoga informasi ini bermanfaat bahwa kemudian Pak Jokowi hari ini sudah mengklarifikasi gitu ya. Bukan klarifikasi sih, Pak Jokowi itu ditanya sama wartawan gitu kan. Pak, bagaimana dengan isu soal ini? Dan jawaban Pak Jokowi sangat jelas, clear sekali, arahannya jelas gitu ya. Pak Jokowi bilang bahwa saya tidak tahu dan untuk berita-berita semacam ini kalian harus cek kebenarannya. Kalian harus cek kebenarannya.
kalian harus cek kebenarannya. Jadi pesannya jelas itu gitu. Jadi ya kalau kemudian Pak Jokowi, ada juga yang nanya ke saya gitu ya, kenapa Pak Jokowi itu bilang kamu tuh nggak benar datanya dan sebagainya. Setahu saya Pak Jokowi hanya bilang, setahu saya tidak tahu ada peristiwa itu. Setahu saya katanya. Setahu Pak Jokowi gitu ya. Dan kemudian malah meminta media untuk mengecek kebenarannya. Tapi di luar itu saya juga membayangkan gitu ya. Kalau sampai Pak Jokowi bilang, oh iya, ada tuh emang anggota saya itu. Kalau sampai membenarkan betapa huru-haranya negara ini, betapa akan banyak lagi aksi-aksi demonstrasi dan galangan-galangan massa untuk berbagai macam isu yang muncul belakangan ini gitu. Dan itu pasti tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Sehingga ketika Pak Jokowi bilang, saya nggak tahu, ini nggak ada gitu, setahu saya nggak ada dan sebagainya, ya sudah kita hormati untuk mendukung stabilitas yang ada di negara kita. Tapi untuk kita semua, yaitu harus kita pelajari bersama-sama. Harus cek kebenarannya. Ada nggak sejarah-sejarahnya? Ada nggak kasus-kasus lain yang serupa dengan ini? Dan kalau itu kalian sudah cek, saya yakin sikap kita akan sama, bahwa kita tidak akan memilih orang-orang yang seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.